Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ellen, perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Andini dengan NIM 2004030191. Mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang dibawakan oleh Ibu Nurul Hairani Abdul SPD MPD. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi kerangka karya ilmiah. Sebelum kita lanjut, kita harus mengerti atau paham daripada pengertian kerangka karya ilmiah. Jadi, kerangka karya ilmiah adalah susunan rancangan atau skema kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan kita tulis atau bahas. Adapun metode kerangka karya ilmiah atau cara membuat kerangka karya ilmiah. Yang pertama, menulis struktur. Menulis struktur adalah salah satu langkah dalam membuat kerangka yang bisa dipindahkan dengan merancang struktur atau merancang karya ilmiah. Kedua, merumuskan tema. Merumuskan tema adalah salah satu tema dalam memilih materi dan tema yang dikuasai atau apa yang disenangi. Ketiga, memiliki rancangan. Memiliki rancangan adalah sebuah rancangan yang memiliki jawab dari beberapa pertanyaan dengan mengadakan penelitian yang mengenai dasar daripada yang akan ditulis dalam rancangan karya ilmiah. Keempat, memastikan bahan referensi adalah salah satu hal yang dapat menemukan sumber informasi dari sebuah rujukan dan akan memberikan informasi untuk penelitian. Adapun struktur dalam kerangka karya ilmiah, yang pertama, penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah salah satu cara yang mengutamakan pengujian dari teori yang berkaitan dengan permasalahan, penelitian, dan dalam lingkup berpikir ke dalam wujud hipotesis dengan penelitian kuantitatif. Judul penelitian yang pertama, pendahuluan, yang disertai latar belakang dari karya ilmiah, identifikasi masalah karya ilmiah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang pertama, tujuan khusus penelitian. Kedua, waktu dan tempat. Ketiga, variabel dalam penelitian. Keempat, metode dalam penelitian. Ketiga, teknik dalam pengambilan sampel. Kelima, teknik dalam pengumpulan data. Keenam, teknik dalam pengelola data. Ketiga, hasil penelitian dalam pembahasan. Yang pertama, rangkuman data hasil penelitian. Kedua, pengujian persyaratan pada saat pengelola data. Ketiga, pengujian hipotesis atau jawaban sementara. Ketiga, pembahasan dari interpretasi. Keempat itu kesimpulan. Kesimpulan implikasi. Kesimpulan implikasi terdiri dari 3, yaitu kesimpulan karya ilmiah. Kedua, implikasi karya ilmiah. Ketiga, saran untuk karya ilmiah. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif mencari kebenaran yang kualitatif, bisa juga disebut dengan penelitian naturalistik atau observasi, dan patokan lebih banyak yang terletak pada konteks dalam pertemuan. Hasil setelah penelitian kualitatif yang lebih banyak digunakan untuk memilih yang bisa dijadikan sebagai hipotesis atau jawaban sementara. Untuk penelitian selanjutnya, ada pula struktur penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, yaitu judul penelitian. Judul penelitian ada 4 tahap, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 4, yaitu alasan permasalahan dan latar belakang. Kedua, perumusan dalam permasalahan. Ketiga, tujuan dalam penelitian.
Keempat, manfaat dalam penelitian. Setelah pendahuluan, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dibagi menjadi 5, yaitu subjek penelitian atau subjek penelitian. Kedua, teknik penelitian dan strategi. Ketiga, menentukan data dan mengumpulkan. Keempat, menalisis data atau mengolah data. Kelima, jadwal atau logika. Ketiga, yaitu rencana pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi atau teknik dalam memeriksa bahasa. Kedua, audit trail, yaitu mencatat semua kegiatan. Hasil penelitian yaitu deskripsi data. Dibagi menjadi 2, yaitu interpretasi dan analisis data. B, konfirmasi dan klarifikasi dengan teori. Yang ketiga, C, membuat kerangka karya ilmiah. Cara membuat karya ilmiah yaitu tahap 1, persiapan, yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik atau pokok bahasa merupakan sesuatu yang penting dalam membuat karya ilmiah. Kedua, mengidentifikasi pembaca. Sebelum memulai penulisan sebuah karya ilmiah, kita harus menentukan dulu siapa target pembaca kita. Ketiga, menentukan cakupan isi. Cakupan isi merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan kamu sajikan dalam karya ilmiah. Tahap 2, pengumpulan informasi, yaitu mencari bahan referensi. Untuk cara bahan referensi, kita bisa menggunakan berbagai media cetak dan online atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Kedua, memeriksa bahasa pustaka. Setelah bahan referensi terkumpul, jangan lupa untuk mengecek ulang bahan-bahan tersebut. Seleksi juga tanggal tersebut supaya tidak terjadi. Ketiga, membuat ringkasan, yaitu ringkasan yang akan setelah yakin dengan bahan referensi, kita pilih dan buatlah beberapa ringkasan tentang masing-masing bahan tersebut. Keempat, membuat kutipan. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Tahap penulisan 3, penulisan draft, yaitu setelah memilih topik dan mengumpulkan referensi, sekarang saatnya kita mulai menulis draft. Ketiga, melakukan referensi. Keempat, melakukan penyuntingan. Dan tahap 4, evaluasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya ilmiah. Pertama, kita harus mengecek ulang isi daripada karya ilmiah kita yang sudah kita buat. Apakah ini sudah bagus atau belum? Itulah tadi presentasi saya mengenai materi kerangka karya ilmiah. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.